Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Federika Yah. Saya dari Prodi PGSD semester 3 kelas A. Di sini saya akan berperan sebagai seorang guru yang akan memberikan materi mengenai pendidikan anti korupsi. Halo anak-anak, bagaimana sih kabar kalian di hari ini? Ibu harap kalian semua sehat-sehat selalu. Nah anak-anak, hari ini pembelajaran kita yaitu anti korupsi. Nah anak-anak, jadi untuk pembelajaran kita di hari ini, Ibu berharap semuanya pada fokus ya. Dan yang menjadi topik pembahasan kita yaitu bentuk-bentuk korupsi. Nah, apa sih itu korupsi? Ayo kita bahas secara bersama-sama. Nah anak-anak, tadi pada awal pembelajaran Ibu sudah menunjukkan salah satu video. Nah, itu menjadi gambaran mengenai korupsi. Nah, di sini Ibu akan membahas lebih jelas lagi mengenai anti korupsi dan bentuk-bentuk anti korupsi. Nah, di sini ada beberapa pengertian anti korupsi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama, secara etimologi. Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus atau corruption dalam bahasa Inggris, yang berarti buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Nah, anak-anak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menuliskan bahwa pengertian korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti uang perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Dalam Black Law Dictionary, korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan haknya dari pihak-pihak lain. Oke, baik anak-anak, jadi itu merupakan beberapa pengertian korupsi dari beberapa sudut pandang yang berbeda-beda. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih penyebab atau aspek apa yang memengaruhi korupsi itu terjadi. Nah, mari kita lihat secara bersama-sama. Pada tampilan slide ini menjelaskan bahwa penyebab korupsi dapat dilihat dari beberapa aspek, meliputi individu pelaku korupsi, organisasi, masyarakat, tempat individu, dan organisasi berada. Lebih lanjut mengenai penjabaran penyebab korupsi sebagai berikut. Nah, anak-anak, ada 3 aspek yang dikemukakan sebagai penyebab korupsi itu terjadi. Yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Nah, aspek ini artinya tindakan korupsi yang disebabkan oleh dorongan dalam diri pelaku berupa keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Nah, anak-anak, jadi sebenarnya itu ada 6 penyebab korupsi dari aspek yang pertama ini atau aspek individu pelaku korupsi ini. Namun Ibu hanya menulis, Ibu menulisnya lebih 7, seharusnya ada 6. Yaitu yang pertama, sifat tamak manusia, atau artinya kan kadang manusia itu serakah. Jadi mereka lebih mengutamakan sifat tamak mereka. Nah, yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Terkadang moral manusia itu lemah sehingga mereka kurang kuat dalam menghadapi berbagai godaan seperti korupsi ini. Yang ketiga, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Yang keempat, gaya hidup konsumtif. Yang kelima, malas atau tidak mau bekerja keras. Yang keenam, ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Nah anak-anak, itu merupakan beberapa penyebab dari aspek yang pertama. Sekarang kita masuk pada aspek yang kedua, yaitu aspek organisasi. Nah, pada aspek kedua ini, penyebab korupsi dari organisasi bersifat luas atau universal, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Aspek dalam tubuh organisasi ini dapat membuka kesempatan korupsi, baik bagi pelaku yang sudah punya dorongan pribadi maupun tidak. Berikut ini yang merupakan penyebab korupsi dari aspek yang kedua atau aspek organisasi ini. Nah, yang pertama, di sini anak-anak bisa melihat yaitu kurangnya adanya teladan dari pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. 3. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. 4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.
Nah, itu merupakan penyebab dari aspek kedua. Nah, yang ketiga yaitu aspek masyarakat, tempat individu dan organisasi berada. Nah, berikut ini adalah penyebab korupsi dari aspek yang ketiga atau masyarakat, tempat individu dan organisasi berada. Yang pertama, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi atau lemah nilai-nilai yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan setiap praktik korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Karena yang lebih menguntungkan adalah mereka yang melakukan korupsi dan yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktik korupsi. Itu tololnya masyarakat. Yang keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil kalau masyarakat ikut aktif melakukannya. Yang artinya masyarakat itu menyuarakan suaranya untuk membatasi atau membenarkan bahwa korupsi yang dilakukan itu merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu harus untuk memberikan suaranya kepada yang berwajib untuk melakukan atau menetapkan keadilan bagi mereka yang melakukan korupsi tersebut. Nah, anak-anak, ini merupakan faktor atau aspek dan penyebab terjadinya korupsi. Sekarang kita akan masuk dalam bentuk-bentuk. Nah, untuk itu Ibu mau kalian untuk menyimak video tersebut yang akan Ibu tampilkan untuk lebih memperjelas bentuk-bentuk korupsi. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam lagi mengenai bentuk-bentuk korupsi yang ada di Indonesia. Oke, baik anak-anak, kita akan masuk pada inti pembahasan kita, yaitu mengenai bentuk-bentuk korupsi. Nah, korupsi bisa diklasifikasikan menjadi 7 bentuk, yaitu menjadi 6 bentuk. Maaf ya anak-anak, Ibu kurang fokus dalam melihat slide tersebut. Slide ini. Yang pertama, 1. Merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan perbuatan curang. Yang kelima, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang keenam dan yang terakhir, gratifikasi. Oke anak-anak, untuk lebih jelas mengenai bentuk-bentuk korupsi, anak-anak dapat menyimak video berikut ini. Korupsi bukanlah kata yang asing bagi kita, tapi tahu nggak sih apa itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan materi atau non-materi untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa melibatkan diri sendiri dan juga banyak pihak. Misalnya, aku dapat duit baru nih. solusi agar kita jauh dari tindakan korupsi adalah dengan mentaati peraturan yang berlaku, selalu berbuat jujur dan menghargai hak-hak orang lain. Mari berubah menjadi lebih baik mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang kecil. Salam anti korupsi. Nah, itu merupakan contoh bentuk korupsi dan edukasi untuk kita agar tidak melakukan korupsi. Oke anak-anak, itu menjadi penutup pembelajaran kita di hari ini mengenai bentuk-bentuk korupsi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi mengenai korupsi. Untuk itu Ibu harap anak-anak dapat mendalami materi anti korupsi. Oke anak-anak, sekian dari penjelasan Ibu mengenai bentuk-bentuk korupsi. Ibu harap ini bisa menjadi bekal untuk anak-anak nanti. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita di hari ini.